Ada satu berita dari CNN Indonesia yang bilang 1 juta pengangguran di Indonesia itu ternyata sarjana. Ini tuh yang salahnya lapangan kerjanya, pemerintahnya, atau orangnya. Jadi menurut kamu penting gak sih kuliah? Indeks ekonomi nanti Niners ya, kuliah itu jadi salah satu hal yang diwajibkan. Katanya biar cepet dapat kerjaan. Katanya. Tapi kan tadi faktanya apa? Hai nanti Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Kalau minggu lalu kita sempat ngebahas tentang kira-kira penting gak sih kalau kita punya mimpi, terus gimana caranya kita ngelamar kerja, dapetin kerja, terus mending ngelamar kerja online atau offline ya. Nah, pada dasarnya ada satu berita dari CNN Indonesia yang bilang 1 juta pengangguran di Indonesia itu ternyata sarjana. Dari total 7,28 orang penduduk di Indonesia yang nganggur. Jadi kebayang gak sih? Seperempatnya itu tuh yang udah S1, yang udah kuliah, yang udah kayak berjuang selama 4 tahun di dunia kuliah nih. Tapi lulus malah jadi pengangguran. Ini tuh yang salahnya lapangan kerjanya, pemerintahnya, atau orangnya. Jadi menurut kamu penting gak sih kuliah? Langsung aja kita bahas di MBU Memang Butuh Uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Kuliah 4 tahun, modalnya banyak. Duit yang keluar juga banyak nanti Niners ya. Karena saya tahu kuliah itu susah dan kuliah itu mahal. Jadi di era sulit seperti ini, indeks ekonomi nanti Niners ya, kuliah itu jadi salah satu hal yang diwajibkan. Katanya biar cepet dapat kerjaan. Katanya. Tapi kan tadi faktanya apa? Ada satu data yang keluar, 1 juta pengangguran di Indonesia tuh berasal dari sarjana, berasal dari orang-orang yang udah kuliah, berasal dari orang-orang yang pendidikannya tuh udah S1. Aduh, jujur gue ngerasa kayak pusing banget mikirin indeks ekonomi nanti Niners ya. Ternyata kuliah itu gak cuman buat kita dapetin gelar dan ijazah dan juga pekerjaan, tapi kuliah itu sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi menurut Dara penting atau enggak sih kuliah? Menurut gue penting banget, karena berdasarkan apa yang Dara udah rasain nanti Niners ya, kuliah itu nggak mesti kayak gue lulus cum laude, enggak, terus ijazah gue IPK-nya bagus, enggak, jadi gampang dapat pekerjaan, enggak ya. Jujur gue udah kuliah sekitar 5 tahun ya, S1 dan juga S2, tapi nyari pekerjaan tetap susah. Nanti Niners, itu yang harus digaris bawahi ya. Terus menurut lo kuliah itu untuk apa, Dar? Ada menurut edunitas.com juga nanti Niners ya, kuliah itu bisa ngebentuk karakteristik kita dan perkembangan diri, ngedorong kita juga untuk berpikir secara kritis, logis, dan juga teliti. Terus kuliah juga ngajarin kita untuk lebih bertanggung jawab dengan semua tugas-tugas yang ada, dengan semua skripsinya, dengan semua penelitiannya. Itu bikin kita jadi jauh lebih bertanggung jawab. Belum lagi kuliah juga bisa nambahin wawasan kamu, terus memperluas pengetahuan, relasi, teman-teman, meningkatkan keterampilan. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa kamu dapetin ketika kamu kuliah gitu. Jadi kuliah ini gak cuma belajar di kelas, dengerin dosen, atau bahkan belajar teori aja. Karena yang gue dapetin sebenarnya lebih banyak prakteknya. Nih ya, singkat cerita. Gue tuh kuliah teknik industri, S2-nya manajemen teknologi, tapi kerjanya sebagai business development, kerjanya sebagai announcer radio. Jujur lumayan agak nggak nyambung ya sebenarnya nanti Niners, tapi skill yang gue dapetin di kuliah itu nggak cuman tentang pabrik, nggak cuman tentang manufaktur, nggak cuman tentang teknologi dan teknik, enggak, tapi banyak banget yang gue dapetin ketika gue lagi kuliah di masa perkuliahan itu gitu. Jadi ingat, kuliah itu nggak melulu tentang cari gelar, cepat cari kerja. Fase kuliah bisa dijadiin juga modal penting untuk menghadapi dunia kerja gitu. Mental kita tuh sebenarnya diacak-acak ketika kita nyusun skripsi atau nyusun tesis. Ya, dari situlah mental kita terbentuk. Terus tiba-tiba muncul nih satu pertanyaan. Emang kalau kerja harus nyiapin mental ya? Iya, kalau enggak nanti lu mental Niners ya. Ya iyalah, kalau kerja tuh harus nyiapin mental dan Niners ya. Apalagi sekarang proses rekrutmen di dunia kerja sudah mulai berubah. Nggak dilihat soal, gila nih orang sarjana teknik,
sarjana kedokteran, sarjana manajemen, sarjana ilmu komunikasi. Nggak cuma dilihat dari situ, tapi dari skillnya. Lu punya skill atau enggak? Itu aja sih sebenarnya nanti Niners ya. Jadi banyak banget perusahaan yang sudah mulai beralih ke skill based hiring. Jadi ada 2 hiring sih sebenarnya, 2 tipe hiring yang memang lagi digarap dan lagi dipraktekin sama perusahaan. Yang pertama ada degree based hiring, terus ada skill based hiring. Nah, menurut distanjob.com kita jelasin dulu ya. Nih degree itu apa, skill itu apa. Kalau degree based hiring itu adalah salah satu perekrutan, basisnya adalah gelar. Ini ngacunya sama pemilihan kandidat berdasarkan kualifikasi formal, sertifikasi dan gelar yang kamu dapetin. Contoh misalnya ya memang ya, gelar gue adalah sarjana teknik. Oh iya, berarti Dara tuh harusnya kerjanya di manufaktur, bukan di industri entertainment. Tapi kan nyambung ya, teknik industri kerjanya di industri entertainment. Ya, disambung-sambungin aja sih sebenarnya nanti Niners ya. Lewat metode ini, kandidat itu diseleksi berdasarkan kualifikasi dan kesesuaian dari gelar dan posisi yang ditawarkan sebenarnya. Contoh, misalnya kamu adalah sarjana manajemen, terus kamu ngelamar kerjanya ke marketing atau digital marketing. Nah, itu tuh bisa banget sebenarnya kalau perusahaannya pakai sistem yang degree based hiring gitu. Nah, nanti tuh perekrut tuh mikir ini kira-kira nyambung gak ya si gelarnya sama pendidikannya. Semakin tinggi kualifikasi, contohnya kayak kamu magister atau kamu doktor, itu semakin banyak juga poin plusnya. Semakin banyak juga kesempatan untuk kamu dapetin si pekerjaan itu nanti Niners. Terus kalau skill based hiring itu penjelasannya kayak gimana? Sesuai namanya, skill. Ya, itu tuh jadi salah satu perekrutan di mana perusahaan itu nerima kamu atau ngerekrut kamu itu berdasarkan skill atau pengalaman dari diri kamu sendiri. Artinya perusahaan milih kandidat itu berdasarkan dengan kemampuan, kompetensi kamu dan kualifikasinya. Sesuai atau enggak nih? Jadi bukan berdasarkan si gelarnya kamu ini tuh apa gitu nanti Niners. Jadi kalau ada perusahaan yang rekrut berdasarkan keterampilan, perusahaan itu emang pengen punya orang yang paling cocok banget ada di posisi ini. Misalnya kayak gue berkecimpung di dunia marketing itu udah ada hampir kayak 2-3 tahunan. Terus tiba-tiba gue ngelamar jadi posisinya di business development. Ya itu masih mirip-mirip sebenarnya. Nah, mereka tuh cari yang paling cocok, yang paling relevan, yang paling memungkinkan, yang sesuai sama skill yang kita punya dengan posisi yang mereka tawarin. Nah, itu adalah salah satu rekrutmen dengan tipe skill based hiring gitu. Nah, seperti yang udah dijelasin di awal nanti Niners ya, kalau angka pengangguran di Indonesia itu semakin meningkat. 7,28 juta orang yang masih menganggur di Indonesia. Dan 1 juta diantaranya adalah yang sarjana. Pusing gak kepala lo? Pusing lah, nyari kerja tuh susah zaman sekarang. Sumpah, gue gak bohong dah. Gue, walaupun gue sebenarnya gak pernah kayak nganggur lama gitu, enggak. Tapi proses cari kerja tuh bener-bener gue nikmatin lah nanti Niners ya. Dengan title apa? Oke, gue tuh dulu sempat punya pikiran kayak gini. Gue lanjutin S2 mumpung ada beasiswa, ada fast track nih. Gue dapetin gelar S2 cuman 1 tahun aja. Kan nanti dari situ cari kerja jadi lebih gampang. Oke, akhirnya gue kuliah setahun, nambah beasiswanya, nambah gelarnya juga. Jadi Sevia Dara STMMT. Alah gayanya. Tapi gak cuma buat gaya nanti Niners ya. Ternyata gue lulus pun cari kerja masih susah. Gue pikir tuh kayak ayo kerjaan datang ke gue. Tidak. Boro-boro ya. Kalau menurut Tempo.com ada 2 faktor yang nyebabin banyaknya pengangguran di Indonesia. Faktor pertamanya adalah masalah ketersediaan lapangan kerja dan kedua adalah kompetensi calon pekerja. Kalau dari sisi kompetensi calon pekerja, banyak banget nih ketidakselarasan antara kompetensi yang diajarin sama mahasiswa dan kebutuhan industri. Dari sisi lapangan kerja terjadinya ketimpangan pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya karena
yang kamu tahu pusat industri itu ada di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya ada orang yang kuliah nih atau dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi atau Papua, susah banget untuk dapat lapangan kerja karena di sana kecil atau sedikit lapangan kerja aja. Mungkin pemerataannya bisa di sana gitu. Jadi pemerintah mungkin bisa melakukan pemerataan untuk lapangan kerja di seluruh Indonesia. Pusatnya nggak cuma di Pulau Jawa, tapi kita pusatin semua lapangan kerja di semua daerah yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau soal ketidakselarasan antara kompetensi yang diajarin sama mahasiswa dan kebutuhan industri, ya balik lagi nanti Niners ya. Itu mah tergantung sama passion kamu dan kamu nangkapnya kayak gimana. Oke, gue kasih contoh kayak gini. Gue kuliah di teknik industri S1-nya. Gue belajar tentang teknik, manufaktur, gue ngebubut, ngelas, terus dan lain-lainnya lah anak-anak teknik, gambar teknik. Tapi di teknik industri pun gue belajar tentang ekonomi. Nah, gue ambil nih kira-kira dari semua hal yang gue pelajarin di kampus, kira-kira yang cocok jadi bidang pekerjaan gue yang mana? Oh, kalau di manufaktur kayaknya gue kurang cocok nih, kurang pede nih gue untuk kerja. Oke, gue ambil bagian ekonominya. Nah, itu maksud gue nanti Niners. Kalau misalnya kamu ngampus dari semua bidang, adalah satu bidang yang pasti kamu cocok banget untuk kamu jadiin satu pekerjaan. Temen gue juga banyak kok, dia jadi salah satu manajemen trainee. Padahal sebenarnya kan manufaktur, harusnya nggak di manajemen trainee. Jadi nggak cuman kayak lu kuliah belajarnya A, ya gue harus kerja di A. Enggak. Lu ambil satu bidangnya, terus udah kayak gitu ditekunin, udah kayak gitu diambil nih si serat-seratnya biar apa? Biar kamu juga bisa jauh lebih explore gitu nanti Niners. Nah, banyak banget kurangnya lapangan kerja dan gak melulu salah pemerintah sebenarnya. Nyatanya banyak banget kok lapangan kerja yang dibuka, cuman pintar-pintarnya aja kamu nyari kerjanya tuh mau kayak gimana. Semua ini balik lagi ke skill kamu. Kamu menerapkan skill kamu itu ke diri kamu tuh seperti apa dan bagaimana, bisa atau enggak, ditekuni atau enggak. Karena kalau skill misalnya kamu masukin ke diri kamu nih, oh gue skillnya public speaking tapi belajarnya cuman kayak 1 hari doang, itu mah bukan skill atau namanya, itu mah belajar doang gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen nekunin satu hal, ya udah kamu tekunin aja baik-baik, kamu ambil nilai-nilai positifnya, kamu pelajari baik-baik. Karena apa? Belajar itu nggak pernah ada waktunya. Kamu nggak boleh untuk berhenti belajar nanti Niners ya. Bahkan kamu juga bisa belajar dari pengalaman orang. Nanti pengalaman orang bisa jadi pengalaman diri kamu sendiri gitu. Jadi mending mulai sekarang kita nambahin skill dan pengalaman baru, karena makin sini makin banyak orang yang atau perusahaan yang ngerekrut karyawannya berdasarkan skillnya, sesuai atau enggak, cocok atau enggak. Karena apa? Ya karena lebih untung juga buat perusahaan gak sih? Gue gak perlu training lagi karena mereka udah jago, kasarnya gitu. Tapi jago, jangan lupa juga untuk terus belajar. Karena kalau ayam jago jadi jago juga kan karena belajar terus gitu. Perlu diingat teman-teman ya, lulus sarjana itu harus, tapi jangan dijadiin ijazah itu atau gelar itu sebagai modal kamu untuk cari kerja. Kamu harus menyeimbangkan antara ijazah, gelar, skill, dan kompetensi kamu. Kira-kira possible nggak ya untuk kamu masuk dan ngelamar di perusahaan ini? Kamu harus jual skill kamu harus jual kemampuan kamu yang bisa langsung dipakai di dunia kerja. Karena perusahaan juga nggak mau nge-training kamu terus-terusan. Masa probationnya 3 bulan, terus per 3 bulan ganti karyawan gitu kan, nggak mau juga perusahaan. Makanya perbanyak juga skill dan pengalaman kamu nanti Niners. Karena sekarang lulusan SMK, lulusan SMA juga banyak punya skill dan langsung dapat kerja dibandingkan yang sarjana ini. Ya kamu misalnya nih kuliah ya kan, terus dapat gelar, tapi kalau ujian nyontek, kalau bikin skripsi ngejoki, aduh. Istighfar Neng ya, jangan istighfar, jangan sampai kayak gitu. Kasihan orang tua kamu, ngebiayain kamu banyak-banyak kuliah, ngeluarin duit banyak, ya kan. Masa anaknya modal joki langsung lulus? Belajarnya dari mana bro, ya kan? Dan balik lagi, dunia kerja udah berubah dari degree based hiring ke skill based hiring. Jadi perbanyak skillnya, perbanyak pengalamannya, karena nggak semua gelar dan nggak semua ijazah itu kepake untuk kamu ke depannya. Tapi ingat, pendidikan itu nomor 1 dan pendidikan itu penting. Setelah orang ngecek skillnya, orang juga pasti akan ngecek, oh ini pendidikannya di sini, oh ternyata dia IPK-nya segini dari kampus ini, terus
pengalamannya juga banyak. Jadi pendidikan sama skill itu saling berkesinambungan. Kamu yang mau kuliah, gue saranin untuk kuliah yang benar dulu sambil mengembangkan skill kamu. Jangan dipilih skill doang tapi pendidikan gak ada, atau pendidikan doang tapi skill gak ada. Mereka ini saling berkesinambungan nanti Niners. Dan pastiin untuk skill dan pendidikan kamu tetap ada, tetap seimbang dan tetap berkontribusi untuk kehidupan kamu ke depannya. Begitu. Jadi mending siapin diri kamu, skill kamu dan pendidikan kamu untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kira-kira minggu depan kita akan ngebahas tentang apa ya? Jadi pastiin untuk kamu gak kemana-mana. Kita ketemu di episode minggu depan. Sampai bertemu di MBU Memang Butuh Uang. Bye-bye.